Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa kembali dalam program Doa Pagi GPD Ibu Dimulya. Pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkan bersama-sama. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan, di mana kami dapat bersekutu dengan Engkau, serta kami dapat membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, pimpin kami sehingga kami dapat memahami firman-Mu, serta melakukan firman-Mu. Terpujilah Tuhan Allah kami. Inilah doa syukur kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Pembacaan firman Tuhan terdapat di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kisah ini diceritakan seorang Lydia yang beribadah kepada Allah, yang juga mempunyai profesi sebagai penjual kain ungu yang berasal dari kota Tiatira. Adalah kehendak Allah di mana seorang Lydia dibawa berpindah dari kota Tiatira ke kota Filipi, di mana Allah ingin agar dia lebih dalam lagi mengenal Allah yang dia sembah. Dikatakan bahwa Tuhan membuka hatinya sehingga pada saat Paulus memberitakan Injil Kristus, Lydia sangat memperhatikannya. Inilah awal perubahan yang terjadi bagi seorang Lydia, bahwa yang dari mulanya dia adalah seorang yang menyembah kepada Allah, mengalami peningkatan ketika Tuhan membuka hatinya. Tidak hanya terjadi kepada seorang Lydia, tetapi kepada sekeluarganya mengalami lawatan Tuhan. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 15a, sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, yang artinya seisi keluarganya diselamatkan dan mengikut Kristus, serta seisi keluarganya dibaptis. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah sangat senang kepada orang-orang yang mencari Tuhan, sebagaimana yang dilakukan oleh seorang Lydia. Barangkali sebagai seorang Lydia yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai penjual kain ungu, dia ingin mendapat lebih, bukan dari hasil usahanya, tetapi dia ingin mendapat lebih lewat peribadatannya kepada Allah, sehingga ia merespon apa yang diberitakan oleh Paulus. Dan tentunya Allah yang Maha Tahu apa yang ada di hati seorang Lydia, sehingga Tuhan membuka hati Lydia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dan sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka kita sendiri akan
akan mengalami perubahan dari Tuhan, karena Tuhan sendiri akan membuka hati kita, membuka pikiran kita. Bahkan ketika kita mendengar firman Tuhan atau membaca firman Tuhan, Roh Kudus akan memberi pengertian yang lebih dalam lagi. Oleh sebab itu, dalam setiap kita mendengar firman Tuhan, Allah mau agar kita meresponinya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saat seorang Lydia merespon firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus, kemudian menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, tidak hanya itu, tetapi meminta untuk dibaptis beserta seisi keluarganya. Maka hal yang dirasakan oleh Lydia adalah satu sukacita yang besar, sehingga Lydia mengajak Rasul Paulus dan Silas ke rumah Lydia untuk lebih meyakinkan Rasul Paulus dan Silas bahwa Lydia sungguh-sungguh bersukacita mengikut Tuhan Yesus. Kisah Rasul 16 ayat 15 berkata, sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Saudara, profesi seorang Lydia adalah seorang penjual kain ungu yang juga takut akan Allah, karena dia beribadah kepada Allah. Berbicara tentang beribadah merupakan hal yang sangat penting bagi orang percaya, sebab menjadi orang percaya saja tidak cukup, tetapi juga melakukan peribadatan kepada Allah, baik dalam kelompok kecil atau dalam kelompok besar. Sebab dalam pertemuan-pertemuan ibadah itu, iman kita selalu dibangun, dan beribadah itu adalah satu pilihan. Ada satu pesan yang disampaikan Yosua kepada bangsa Israel, bahwa ibadah itu sangat penting. Beribadah berarti mengasihi Allah, maka harus beribadah dengan ikhlas dan setia. Yosua 24 ayat 14 dan 15 berkata, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam beribadah kepada Allah tidak hanya sekedar kita lakukan untuk memenuhi kehadiran kita dalam satu kebaktian, tetapi kita harus mengerti apa arti ibadah itu. Artinya, tidak pada hari-hari tertentu saja kita melakukan ibadah, tetapi apapun profesi kita, seorang pekerjakah, melayanikah, dan lain-lain aktivitas,
Semua itu merupakan ibadah ketika kita melakukannya dengan takut akan Tuhan serta memuliakan Tuhan. Lalu, mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan dan apa janji Tuhan ketika kita beribadah kepadanya? Yang pertama adalah beribadah kepada Tuhan adalah kerinduan Tuhan bagi seorang percaya. Dan ini merupakan perintah, dan Tuhan mengingatkan kita dalam satu ayat di Perjanjian Baru, Matius 6 ayat 33 berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Yang kedua adalah apa janji Tuhan ketika kita beribadah kepada Tuhan. Keluaran 23 ayat 25 berkata, "Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu." Saudara, janji berkat ini akan menjadi bagian kita ketika kita melakukan perintah Tuhan. Dan jika kita sudah menetapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan, maka fokus kita hanya kepada Tuhan. Sebab ada banyak orang percaya melakukan ibadah tetapi tidak fokus kepada Tuhan, sebab hati dan pikirannya terbagi dua, yaitu kepada profesinya dan yang setengahnya lagi kepada ibadah, sehingga ketika datang beribadah tidak mendapat apa-apa. 2 Timotius 3 ayat 5 berkata, "Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tentunya kita tidak ingin termasuk dalam golongan orang yang disebut dalam ayat ini. Roh Kudus kiranya menolong kepada kita semua. Apapun yang kita kerjakan, apapun profesi kita, ingatlah bahwa ketika kita melakukannya dengan berdasarkan takut akan Tuhan, maka Tuhan pasti memberkati kita. Sebagaimana Tuhan membuka hati seorang Lydia sebagai jalan membawa seisi keluarga percaya kepada Tuhan Yesus, maka pada saat kita memilih beribadah kepada Allah, maka hal yang sama yang terjadi pada seorang Lydia juga dapat terjadi dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman yang sudah kami baca dan renungkan pagi ini. Roh Kudus kiranya memberikan pengertian, dan kiranya hati kami terus terbuka untuk selalu menerima firman-Mu, dan firman-Mu itu akan selalu berdampak untuk keluarga dan lingkungan di mana kami ada, dan setiap apa yang kami lakukan kiranya nama Tuhan yang selalu dimuliakan. Hamba berdoa bagi Bapak, Ibu, Saudara yang sudah mengikuti program ini, apapun profesinya, aktivitas apapun yang dilakukan, kiranya diberkati oleh Tuhan. Berdoa juga bagi yang sakit, yang dalam pergumulan, di dalam segala keperluan hidup,
kiranya Tuhan saja yang menolong. Bapa yang baik, apapun aktivitas yang kami kerjakan hari ini, Tuhan sertai dan turut campur tangan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin.